Selamat sore, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dimanapun saat ini berada. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi sore hari ini, marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita siapkan lagu pembuka. Mada Bakti 164. Mari kita buka dengan lagu Mada Bakti 164. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti.
namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuai berkah agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang kelima, dan lewat sabda-sabda yang akan kita dengarkan di sana kita akan semakin diteguhkan kembali dalam menjalani hidup iman kita, bahwa di dalam seluruh kehidupan kita, bahkan di dalam kesulitan dan penderitaan-penderitaan hidup yang kita alami, Allah tetap hadir, dan kehadirannya memberikan kita kekuatan untuk dapat menjadi saksi-saksinya. Pada perayaan kudus ini kita ingin mengaturkan rasa syukur kita atas penyertaan dan berkat Allah yang telah menuntun kita sepanjang sepekan yang telah kita lalui bersama di dalam pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kita. Sembari kita memohon semoga dalam perjalanan hidup kita sepekan ke depan, dalam segala rencana pekerjaan usaha kita boleh dituntun dan diberkati oleh Allah dalam semuanya, agar semuanya boleh kita jalani seturut dengan kehendaknya pula, dan dengan demikian kita memperoleh sukacita dalam kehidupan kita. Pada perayaan kudus ini kita juga ingin memohon rahmat keselamatan bagi Bapak Erwin, suami dari Ibu Marcella. 7 hari yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Kita mohon rahmat pengampunan dari Allah atas segala salah dosa-dosanya, dan memohon pula rahmat keselamatan dari Allah bagi Pak Erwin. Semoga apa yang telah ia harapkan dan rindukan dan ia usahakan dalam hidupnya, dalam hidup iman, sungguh ia peroleh, yakni boleh mengalami sukacita dan kemuliaan Allah dalam kerajaan surga. Dan bagi istri Ibu Marcella dan segenap keluarga, semoga mereka tetap diberikan peneguhan iman dan ketabahan dalam menghadapi peristiwa duka ini. Agar layak dan pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyembuhkan orang-orang sakit dan menjadi harapan mereka yang menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau sendiri telah mengalami penderitaan hebat untuk menyelamatkan semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memaklumkan kabar gembira tanpa mengenal lelah, bahwa Bapa di surga selalu menantikan umat kesayangannya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Mari kita menyatakan mada kemuliaan dengan bersama-sama memadahkan mada kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya.
Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Semoga kami menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, seraya mengambil bagian mewartakan Injilnya. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah kasih-Mu yang telah menyertai kami dalam perjalanan hidup kami masing-masing sepekan yang telah kami lalui. Sembari memohon semoga berkat-Mu tetap menyertai kami dalam hidup kami, khususnya dalam sepekan yang akan datang. Semoga segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan kami mampu kami jalani seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon kepadamu ya Allah, rahmat keselamatan bagi Pak Erwin yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 7 hari yang lalu. Hapuskanlah segala salah dosanya dan karuniakanlah rahmat keselamatan baginya dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, terlebih istri. Semoga Engkau memberikan kekuatan iman dan menuntunnya dengan penuh kasih dalam hari-hari kehidupan yang akan datang. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yakub. Dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya dengan kata-kata berikut. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Seperti seorang budak yang merindukan naungan. Seperti seorang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia. Dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan ialah, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan puji syukur 817. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Sungguh bermazmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati.
menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang masing-masing dengan menyebut namanya. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggung kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Puji syukur 958. Alleluia, 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 alleluia. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain,
ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tentu saja harapan kita untuk memperoleh segala berkat dari Allah seringkali berhadapan dengan berbagai macam penderitaan, kesulitan, kegagalan. Dan ketika kita berhadapan dengan kegagalan atau kesulitan atau penderitaan, seringkali kita melihatnya sebagai situasi ketidakhadiran Allah, ketidakberpihakan Allah kepada kita. Seringkali kita memahami bahwa beriman berarti kita mengalami kehidupan lepas dari segala kesulitan, bahkan penderitaan. Kita dapat melihat apa yang dialami oleh Ayub ataupun yang dialami oleh Rasul Paulus dalam kutipan sabda yang kita dengarkan tadi. Ayub yang dikenal sebagai seorang yang saleh, bahkan menjadi pada zamannya teladan orang saleh. Tetapi ternyata kalau kita melihat dalam kisah kitab Ayub yang kita dengarkan tadi, bagaimana Ayub sungguh mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu kegelisahan hidup. Tetapi dalam penderitaan atau kegelisahan hidup yang ia alami, ia juga tetap sadar bahwa Tuhan hadir, Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Dan karena itu, di dalam kegelisahan hidupnya, di dalam penderitaan yang dia alami, ia tidak memberontak, ia tidak melihat pengalaman hidup itu sebagai kealpaan Allah atau berkat Allah dalam hidupnya. Ia sungguh sadar bahwa Allah yang Maha Kasih sungguh hadir di dalam seluruh kehidupannya. Bahkan ketika ia harus berhadapan dengan penderitaan yang sungguh luar biasa, ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena ia tahu Tuhan dengan setia menyertainya. Demikian halnya yang dialami oleh Rasul Paulus yang kita dengarkan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana Paulus yang seringkali sebelum pertobatannya mengejar orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus. Tetapi setelah pertobatannya ia menjadi pewarta yang ulung. Dan karena itu
dalam bacaan kedua yang kita dengarkan tadi, Paulus justru mengatakan, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Dan dalam pewartaannya, dalam memberitakan Injil, dikatakan tidak jarang mengalami penolakan, penderitaan, kesulitan. Dan Paulus justru melihat semuanya itu sebagai suatu tantangan yang harus ia hadapi dalam pewartaan Injil. Ia harus mewartakan Injil tanpa harus diupah, karena mewartakan Injil bagi Paulus adalah suatu kewajiban sebagai anak-anak Allah. Mewartakan Injil bukanlah suatu pekerjaan, tetapi mewartakan Injil adalah suatu tanggung jawab, adalah suatu kewajiban yang tak perlu diupah, yang tidak perlu mengharapkan imbalan. Dan karena itulah Paulus mengatakan, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Lalu ketika dikatakan, apakah upahku dalam mewartakan Injil? Paulus mengatakan, upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Dunia akhir-akhir ini seringkali kita berhadapan dengan begitu banyak pemberita Injil. Tetapi sesungguhnya bukan Injil yang diberitakan, melainkan dirinya yang diberitakan. Memberitakan Injil sebagai alat untuk mempopulerkan dirinya, dan lewat itu mendapatkan upah yang berlimpah. Inilah yang sesungguhnya dikatakan oleh Paulus, itu bukan pemberita Injil. Itu adalah pekerja yang memang harus diupah. Tetapi sebagai pelayan-pelayan Injil, pemberita Injil, mestinya ia memberitakan kemuliaan Allah dan tak perlu diupah. Tetapi ketika orang memberitakan dirinya dengan memanfaatkan pemberitaan Injil, maka sesungguhnya memang mengharapkan upah. Mewartakan Injil adalah kesaksian hidup, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Juga secara nyata ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Bagaimana ketika ia berkeliling mewartakan Injil sambil menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan-setan dari orang-orang yang kerasukan setan. Ia berkeliling. Ketika semakin banyak orang mengenalnya, ia tidak tinggal menikmati kepopulerannya itu. Ia mau terus-menerus berkeliling, pergi ke tempat-tempat yang lain, memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang mengenal Allah. Bukan semakin banyak orang mengenal Dia, tetapi semakin banyak orang mengenal Allah dalam pekerjaan kasih yang dilakukannya. Dan mestinya inilah yang menjadi bagi kita suatu pekerjaan, suatu pelayanan kasih dalam kehidupan kita.
Semoga sabda-sabda Allah yang kita dengarkan ini meneguhkan iman kita, memberikan kita kekuatan untuk menjadi pewarta Injil dalam pelayanan-pelayanan keseharian kita, baik dalam keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, bahkan dalam lingkungan kehidupan kita. Mari kita tanggapi sabda Allah yang kita dengarkan dan kita renungkan ini dengan menyatakan iman kepercayaan kita lewat syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang ingin supaya semua orang bahagia. Marilah kita mengatakan kepadanya, dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi semua warga gereja, baik pimpinan maupun umat, ya Bapa, semoga kami semua dengan rela dan berani berusaha terus-menerus untuk bertobat dan memperbarui hidup kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang tertimpa penyakit yang tak dapat sembuh, ya Bapa, semoga para penderita sakit yang tak tersembuhkan mempercayakan diri kepada Allah yang penuh kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang merawat orang sakit, ya Bapa, semoga para tenaga medis tak jemu-jemu memperlakukan para sakit dengan perhatian pribadi dan dengan hormat yang tak terbatas, seolah-olah Tuhan sendirilah yang mereka rawat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang diliputi penderitaan, ya Bapa, semoga para penderita tidak putus asa. Semoga persahabatan kami bagi mereka merupakan secercah kasih Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita separoki yang menderita karena merasa minder, karena kurang terdidik atau kurang terampil, atau karena merasa ditolak, ya Bapa, semoga kami berusaha dengan sabar untuk mengentaskan saudara-saudara kami dari rasa kesepian dan frustasi, dan menyadari betapa mereka membutuhkan kasih dan pengertian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan pula intensi pribadi kita untuk keperluan pribadi ataupun juga keperluan keluarga masing-masing. Sambil pula kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari, keluarga atau orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi saudara kita Pak Erwin yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, ya Bapa yang Maha Baik,
Kami bersyukur kepadamu karena segala kebaikan-Mu telah Engkau nyatakan bagi saudara kami Pak Erwin selama hidupnya, terlebih di dalam hidup imannya. Dan 7 hari yang lalu Engkau telah memanggilnya dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah umat-Mu, dari tengah-tengah lingkungan kehidupannya. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang telah ia harapkan dan ia rindukan selama hidup imannya di dunia ini, yakni untuk memperoleh kehidupan yang kekal, kiranya Engkau mewujudkannya, memberikannya rahmat keselamatan itu dan menempatkannya di dalam kerajaan-Mu untuk sungguh dapat menikmati kemuliaan-Mu. Hapuskanlah salah dosanya. Dan bagi istri Ibu Marcella bersama segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau tetap menuntun mereka dengan penuh kasih dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan dan usaha-usaha mereka. Jangan biarkan mereka larut dalam kesedihan dan duka yang mendalam, namun bantulah mereka untuk tetap bangkit menjalani kehidupan mereka dalam iman kepadamu, dalam semangat karena tuntunan kasih-Mu, agar mereka dapat menjalani kehidupan ini juga penuh dengan sukacita. Marilah berdoa kepada Tuhan, dengarkan permohonan dan kasihanilah kami, Ya Tuhan. Allah pencipta kehidupan, tolonglah kami untuk meneruskan karya Yesus memberkati dan menyembuhkan, sehingga Injil menjadi kabar baik bagi semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Mada Bakti 235. Di ufuk langit nam merah, kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam Tingkah segala roti kehidupan. bunyi, Terpujilah Allah selama-lamanya. suara alami yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam sebab kemurahan menerima anggur yang kami siapkan. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini sebagai tanda kesediaan kami untuk ikut serta mewartakan Injil Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu, Bapak Erwin, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 7 hari yang lalu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Kristus dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya Secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk menyambut tubuh putra-Mu. Semoga kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas perutusan kami, yakni ikut serta mewujudkan kabar gembira keselamatan-Mu di tengah masyarakat, sampai kami mengalaminya secara penuh di dalam kerajaan surga. Tuntun sertai dan berkati kami dalam pekerjaan, usaha dan pelayan-pelayan kami selanjutnya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Mada Bakti 304. Berakhirlah doa dan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Sampaikanlah terima kasihmu kepada Tuhan Allahmu. Bangunlah jiwa serta raga menurut sabda putranya. Luhurkanlah Tuhan selamanya, hidup pantas sebagai putranya.